Saya penasaran sambil menunggu apakah mata Najwa berani mengangkat kasus ini. Karena hal ini benar-benar memalukan. Bagaimana lembaga pendidikan yang seharusnya mengajarkan hal-hal baik, tetapi malah sebaliknya. Mahasiswanya memasukkan tanda tangan, dosennya korupsi uang mahasiswa lewat jalur mandiri. Kira-kira outputnya nanti seperti apa? Mau dibawa kemana bangsa ini? Kalau mahasiswa dan dosennya kelakuannya sudah seperti ini. KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Bandung dan Lampung pada Sabtu dini hari tadi. Salah satu diamankan KPK adalah Rektor Universitas Negeri Lampung. Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Bandung dan juga Lampung. Salah satu yang ditangkap diantaranya adalah Rektor salah satu universitas negeri di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video pembahasan saya kali ini saya akan mengangkat sebuah topik yang sedang viral, yaitu soal KPK yang menangkap salah satu rektor atau dosen di salah satu universitas, teman-teman. Nah, kalau kita tahu peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Khusus di Unila, Unila ini salah satu universitas ya. Sepertinya bisa kita simpulkan bahwa mereka ini malah kencingnya tidak jelas, teman-teman. Malah mungkin sebaliknya terbalik secara peribahasanya. Nah, beberapa waktu lalu, saya juga sempat mengangkat tentang topik ini. Bagaimana ada mahasiswa dari Universitas Lampung yang ketahuan memalsukan tanda tangan di Mahkamah Konstitusi lewat gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara, teman-teman. Jadi mereka ini melakukan pemalsuan dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu. Nah, alasan apapun tidak akan diterima. Karena ini sudah merupakan pelanggaran hukum yang bisa ditindak pidana. Saya melihat apa yang menjadi pemalsuan tanda tangan ini, itu merupakan suatu hal yang mencoreng wajah Universitas Lampung, teman-teman. Semua orang bahkan bisa menyimpulkan pemalsuan tanda tangan adalah tindakan kriminal yang bisa diproses hukum oleh kepolisian. Ya, untung saja mahasiswa tolol itu melakukannya di Mahkamah Konstitusi yang merupakan sebuah lembaga hukum yang bisa memberikan pengampunan kepada mereka jika mereka melakukannya. Tapi saya tidak tahu nasib para mahasiswa dan mahasiswi tersebut jika mereka ini betul-betul dilaporkan ke kepolisian oleh Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Mungkin mereka ini bisa jadi rujak dan tersisa cingurnya saja. Para mahasiswa, mahasiswi, pendukung radikalisme yang tidak mendukung ibu kota negara baru bisa saja dipenjara saat ini kalau Ketua Mahkamah Konstitusi menghukum mereka ini, teman-teman. Tidak selesai sampai di sini. Ternyata dosennya juga kencingnya sembarangan, teman-teman. Ini mahasiswa-mahasiswinya kencing berlari. Sekarang dosen yang merupakan rektor dan wakil rektornya ditangkap KPK karena dugaan kasus suap jalur mandiri. Ini sangat memalukan, teman-teman. Berlari lagi, tapi kencingnya bernanah dan kemana-mana menyebar virusnya begitu luar biasa. Saya juga tidak melihat
adanya respon yang positif dari jajaran universitas terkait dengan mahasiswa-mahasiswinya yang waktu itu ketahuan memalsukan tanda tangan itu. Ya, saya diam-diam saja. Dan sambil menunggu, mungkin memang mereka itu bermasalah dari jajaran pendidik maupun pelajar mahasiswa. Saya mulai tahu kenapa mahasiswa sekarang tolong-tolong dan goblok-goblok. Mau saja dibodoh-bodohin oleh para politisi goblok yang punya kepentingan. Karena dosennya juga yang ngajarin mungkin ya. Atau bagaimana? Rektor Universitas Lampung ditangkap oleh KPK dan beberapa wakil rektornya dibawa ke Jakarta karena kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Menurut saya teman-teman, ini bukan jalur mandiri, tapi lebih kepada jalur suap korupsi. Saya tidak heran kenapa para mahasiswanya justru menjadi orang-orang yang memalsukan tanda tangan karena maunya jalan cepat untuk menghancurkan Bapak Jokowi. Bahwa peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari sangatlah relevan menurut saya. Tapi kalau urusan korupsi itu adalah tindakan kriminal yang parah. Jadi murid kencing berlari, gurunya kencing lebih ngebut. Ya, tidak ada sopan santunnya dalam bertata. Mungkin memang cocoknya universitas ini dibubarkan saja. Dan bila perlu ditutup selama-lamanya. Saya penasaran sambil menunggu apakah Mata Najwa berani mengangkat kasus ini. Kalau Mata Najwa berani mengangkat kasus ini, saya akan memberikan 2 jempol untuk Mata Najwa. Karena hal ini benar-benar memalukan. Bagaimana lembaga pendidikan yang seharusnya mengajarkan hal-hal baik, tetapi malah sebaliknya. Mahasiswanya memasukkan tanda tangan, dosennya korupsi uang mahasiswa lewat jalur mandiri. Kira-kira outputnya nanti seperti apa? Mau dibawa kemana bangsa ini? Kalau mahasiswa dan dosennya kelakuannya sudah seperti ini.